Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Subhan Abu Rizal di saat ini bisa jumpai pemirsa semuanya dalam obrolan ringan, obrolan yang tentu bermanfaat di podcast Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Dan seperti biasanya tentu Rizal akan hadirkan beberapa narasumber yang tentu akan sangat bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa semuanya. Dan kesempatan kali ini kita mungkin tidak biasa, artinya tidak biasa kita bicarakan di sekitar keorganisasian atau kita sebenarnya lebih akrab dengan dunia ini, yaitu dunia pertanian, di mana di daerah kita ini segmen pertanian atau warga penduduk masyarakat kita sebagian besar itu adalah warga atau berpenghasilan dari pertanian. Nah, untuk itu kita hadirkan tokoh kita di sore hari ini, di saat ini. Beliau adalah Ketua Lembaga Pertanian PCNU Kabupaten Nganjuk, ya, Bapak Haji Ahmad Saihu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saihu. wabarakatuh. Gimana Pak Haji? kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat yang penuh bahagia. Alhamdulillah sudah berkenan hadir di Media Center PCNU, Nggih, nggih, Pak nggih. Saihu, yang saat ini berkenan hadir. Bapak ini adalah Ketua Lembaga Pemberdayaan Pertanian Nahdlatul Nahdlatul Ulama. Sepertinya pemilihan kenjenengan ini cukup pas gitu. Enggak juga sebenarnya. Enggak, sepintas saja sudah pas gitu. Ini Bapak Ketua kita ini memang cukup jeli gitu. Ya, pas nggak pas harus dipas-paskan. Ya terima kasih lah NO mempercayakan kami. Di samping dunianya memang dunia pertanian, setiap Iya. hari pasti disawah ya Pak? Ya nggak setiap hari lah, setiap enggak. waktu lah. Tapi kulit jenengan sudah hitam loh. Ya memang dari sononya. Oh gitu. Bukan karena menjadi ketua LPP ya? Bukan. Karena lahirnya Senen Pahing, jadi usungnya wong obong boto itu. Jadi keseremot. Iya, terima kasih, sekedar gurauan saja iya. Pak Haji ya, Pak Haji Saihu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Pertanian PCNU Kabupaten Nganjuk yang sudah hadir di studio di Surani. Gini, kalau melihat begitu panjenengan diangkat jadi ketua ini, nopo atau apa yang jenengan ini kan potensi yang luar biasa ya, warga kita itu mungkin 70% petani. Kemudian kondisi itu apa yang sing dados yang terngiang di pikiran panjenengan ini Pak Haji Saihu? Nggih. Terima kasih Pak Subhan. Sebelumnya saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sudah disebutkan oleh Pak Subhan. Ini pertama kali kami dipilih atau ditunjuk ya oleh Pak Yahya Hasyim itu untuk menjadi ketua LPPNU. Sebenarnya kagetnya itu memang saya dari kecil itu NO memang, tapi untuk dari kepengurusan itu belum. Dulu pernah atau masih menjabat ya setelah periode yang lalu itu di MWC Kecamatan Ronggot juga menjadi LPPNU. Gitu. Yang terngiang pada pemikiran kami untuk di Kabupaten Nganjuk khususnya ini adalah meningkatkan sumber daya manusianya petani. Itu adalah SDM petani itu yang kita garap. Tanpa itu semuanya akan tetap tergantung pada pihak lain. Seharusnya petani Nganjuk itu harus bisa mandiri ya. Mandiri bukan berarti bisa semuanya segalanya, itu bukan, tapi minimal itu bisa apa yang ada di sekitar kita itu kita manfaatkan untuk berbudidaya, atau notabene itu atau istilahnya itu bertani yang rahmatan lil alamin. Gitu. Karena kita ke NU itu Pak. Oh gitu ya. Ya, gini. Kalau tapi meskipun tidak pernah terpikir, tapi kan profesi panjenengan memang di dunia pertanian yang selama ini ditekuni. Iya betul.
juga artinya menjadi penggerak juga pertanian walaupun pada saat itu masih di Ngronggot ya. Iya, iya. Atau mungkin dengan lembaga-lembaga lain, Oh iya. komunikasi dengan lembaga-lembaga pertanian yang lain maksud saya. Iya, di Kabupaten Nganjuk ini lembaga pertanian yang di selain LPPNU ya itu ada HKTI, kemudian ada P4S dan KTNA, Kotak Tani Nelayan Andalan. Kami sudah kolaborasi, memang kami berangkatnya memang dari P4S. Kebetulan saya masih atau kami Ahmad Saiku itu masih sampai sekarang itu masih menjadi ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Jawa Timur. Oh gitu, wah itu makanya Pak Ketua ini nggak salah kan Ya itu. Makanya kita di P4S sudah apa itu terbiasa dengan peningkatan sumber daya manusia. Jadi di tempat-tempat teman-teman P4S itu sudah ada petani-petani atau generasi muda petani, pelajar, mahasiswa dan anak-anak SMK itu sudah belajar di situ untuk bertani. Tujuannya itu agar untuk menciptakan apa itu petani-petani milenial, generasi-generasi muda yang untuk bertani. Saat ini generasi atau pertanian, dunia pertanian itu diemoi disiri oleh generasi muda. Milenial itu nggak mau. Kalau sudah milenial itu bukan petani. Katanya seperti itu katanya. Notabene petani itu ya gelapot endut, jorok dan sebagainya. Ya ini di Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan itu kita kolaborasi bagaimana agar supaya bertani itu bisa menjadi pertanian yang modern lah. Kita smart farming atau kita bertani ya tanpa endut, tanpa dan sebagainya itu agar supaya meningkatkan gairah atau minat generasi muda untuk menekuni di bidang pertanian gitu Pak. Iya. Kembali ke ini ke pikiran panjenengan terkait dengan apa yang harus diperhatikan atau apa yang diperhatikan ternyata dari sisi SDM. Kalau warga kita ini 50% lebih ini petani, apakah warga NU atau penduduk warga Nganjuk lah gitu. Kita ambil Nganjuk saja ini sudah 50% lebih jelas petani. Mereka petani itu rata-rata juga sejak kecil loh Pak Saiku. Iya. Artinya sejak kecil bukankah mereka lebih terlatih? Jangan-jangan lebih terlatih mereka dibanding jenengan? Iya. Banyak itu. Sebenarnya gitu ya. Petani itu nggak mau digurui sebenarnya karena beliau itu ahlinya sejak kecil dari sudah. Padahal kalau ya kita sosialisasi di beberapa kelompok tani lo awakmu umur piro. Aku kecil. Jenengan kok memandang SDM-nya masih butuh. Iya betul. Gitu. Karena gini ya. Yang saya ya kita ke kenyataan aja. Kenyataan aja sekarang ini dengan adanya pupuk mahal, solar juga naik, pupuk subsidi juga terlambat pada waktu menggarap itu terlambat. Itu akan semuanya masalah dari petani. Nah, dari masalah itulah kita balik menjadi berkah atau kita menjadi ujian yaitu ya. Yang kita harus sosialisasikan kepada petani. Selama ini memang kita dimanja oleh Pak Subhan, dimanja oleh bantuan sehingga disubsidi dan sebagainya, itu kecanduan kan petani. Kalau nggak ada pupuk berarti nggak bisa bertani. Itu. Nah, kita itu merubah seperti itu kembali ke yang dulu ya. Dulu itu nggak ada pupuk, tapi nggak ada subsidi, nggak ada bisa jalan. Dan alam pun sudah tersedia di sekitar kita itu untuk menghidupi tanaman itu. Sebenarnya tanaman itu nggak butuh sentuhan manusia, sudah bisa hidup sendiri sudah sebenarnya. Menghidupi tumbuhan. Tanaman sudah bisa hidup dengan sendirinya sebenarnya. Itu makanya kita belajar bareng-bareng dengan petani agar supaya petani memang nggak boleh diwarai, tapi dikasih contoh. Kita kasih contoh. Kalau sudah dikasih contoh biasanya baru wow gitu. Iya. Kalau sudah kena penyakit wow itu sudah selesai. Itu. Artinya itu kemampuan mereka ternyata masih di bawah dibanding ilmu yang baru begitu kira-kira. Iya. Sebenarnya bukan ilmu baru sih, ilmu yang lama tapi diperbarui. Oh gitu. Sebenarnya kalau kita menggunakan kompos itu sudah sejak dulu sudah ada. Kemudian kita ada gerakan pupuk setengah dosis karena juga ada petani sudah kecanduan terhadap pupuk kimia dan pestisida, itu kita kurangi, kemudian kita kembali ke alam. Sebenarnya ada yang limbah yang pertanian yang ada di sekitar kita itu yang belum kita kelola, padahal itu gratis.
Itu boleh Iya, gratis, iya, tapi iya. belum kita kelola. Seakan-akan itu merupakan sampah yang harus dibuang. Yang harus dibuat. Seharusnya itu memang dibutuhkan tanaman. Hmm. Kalau boleh bisa apa itu tanaman itu bisa bicara, itu sebenarnya itu jangan diambil, itu milik saya. Mungkin harus ada ilmu yang di NU itu bisa ngomong-ngomongan sama tumbuhan ya. Tanyakan pada rumput yang Bergoyang. Itu bener itu katanya Pak Edit Edi. Ya, Gitu. untuk itulah jenengan memandang bahwa yang terpenting justru di SDM-nya. Iya, gitu. iya. Kita lanjutkan lagi. Nah, di kita di PCNO itu ada 20 sekarang ke program LPP Pak Iya. Saihu ya. Jadi setelah panjenengan ditunjuk dipercaya oleh PCNO untuk menjadi ketua LPP ini, tentu sudah ada beberapa gerakan-gerakan ataupun langkah-langkah agar mereka atau setidaknya warga kita sendiri, warga Nahdien ya, Iya. bagaimana pertaniannya bisa lebih maju. Napa mawon atau apa saja yang sudah dilakukan, direncanakan? Kita sudah bergerak ya. Ya. Bahkan sambil merencanakan kita sudah bergerak di masing-masing kelompok tani, atau baik itu yang notabene dengan NU, atau sebenarnya yang ada di bawah itu kelompok itu mesti NU sih. Oh iya. Iya, petani itu ya? hampir semua petani. Kok saya tanya itu jadwalnya kelompok tani pertemuan itu menghindari malam Jumat, karena malam Jumat itu tahlil, yasinan, apa bukan NU itu? Oh, NU. Tahlil, yasinan, jihad. Iya. Satu lagi Pak, ada jihad juga, jadi nggak bisa diganggu maksudnya. Nggak ada diganggu ya, betul. Jihad termasuk itu. Itu kita kan pertemuan itu menghindari itu, jangan sampai malam Jumat, berbaik atau malam Minggu dan sebagainya. Kita istilahkan ngaji tani. Kita bergerak ke kelompok tani, kita sosialisasi, mengajak kepada teman-teman petani itu, kelompok tani dan petani itu, agar supaya mandiri. Minimal kita punya produk yang dimiliki oleh kelompok tani. Seperti pupuk organik cair. Jangan kita dibeli di pabrikan, kita bikin sendiri. Kita ajari untuk membuat pupuk organik cair yang baik dan benar, yang berasal dari limbah sekitar itu. Sehingga lagi Pak Sibukan, itu kalau kelompok tani dan petani itu sudah punya penyakit berarti ada di sekitar kita. Itu baru bisa mau kita kasih contoh. Ini produk, tapi labelnya tidak ada. Karena memang bikinan sendiri, silakan pakai. Kalau toh memang itu bagus dan bermanfaat bagi tanamannya, ayo kita teruskan, kita kembangkan untuk perekonomian kelompok tersebut. Minimal seandainya BIP-nya kita produksinya itu 10.000, ya kita untuk ganti ongkosnya, bukan jual. Kalau jual akan harus ada izin dan sebagainya. Itu kita ganti ongkos pembuatannya itu menjadi 15.000. Yang sisanya itu untuk kas kelompok, atau lebih tidak apa-apa 20.000. Itu orientasinya lebih ke kelompok ya? Iya, ke kelompok. Kelompok tingkat desa, kelompok tingkat kecamatan mungkin begitu? Iya. Kalau yang produksi dia kecamatan, monggo kita produksi. Tapi mohon maaf, setelahnya kita produksi suatu pupuk atau pupuk cair atau pupuk organik ya, pupuk kompos itu kalau kita nanti dikasihkan ke petani dan memberi kontribusi ya itu ya, atau ejole gawi itu ya, jangan sampai sekali-kali itu merahasiakan ilmunya. Itu harus dibagikan tularkan agar supaya teman-teman petani itu juga bisa membuat tahu kalau toh baunya seperti ini, bentuknya seperti berarti ini bahannya enggak seperti yang kemarin. Itu bisa mengoreksi dirinya sendiri itu. Kalau toh mau itu menukar dengan uang loh, kalau aku rasa-rasa gawe ribet dan sebagainya, biar kelompoknya yang bikin. Ya, hargai kelompok. Ya, hargailah kelompok. Seperti itu ya. Ya, kami juga satu itu. Yang kedua itu kami juga ada diam-diam ada gerakan untuk bagaimana agar supaya kelompok tani itu dipegang oleh generasi-generasi NU. Itu baik yang bergabung pada generasi muda NU, baik banyaklah yang Ansor, yang Banser dan sebagainya itu yang bertani, agar supaya itu ketika reorganisasi itu kami sarankan agar supaya ayo maju, jangan sampai nggak ikut kontes itu, gitu, agar supaya memang itu dipegang oleh teman-teman Nahdien itu.
Itu anu yang gerakan kami yang sudah. Wah, ini yang sudah kalau apa namanya? Kalau produksi pupuk organik ini bisa produksi di setiap kelompok tani di desa ataupun di kecamatan ini, dan seluruh kecamatan ini bisa produksi sendiri, jadi luar biasa. Artinya hambatan produksi pertanian kita tidak terhambat gitu buat iya, saya. iya. Itu akan luar biasa karena nggak harus menunggu pupuk ini kan, subsidi atau nggak harus beli dari luar. Kalau ada subsidi monggo, nggak ada subsidi monggo, tergantung lelah welase negoro. Negoro welas gak ada petani. Begini Mas Subukan, Pak Subukan, Pak Subukan. Itu ternyata kompos atau pupuknya sekarang namanya kerennya pupuk organik ya. Itu yang paling mahal itu di mana sih? Di biaya angkut, biaya transportasi yang. Oh gitu malah. Seandainya di tempat itu kita proses akan lebih murah. Tidak menjadi 1.500 kilo per rupiah per kilo, enggak, menjadi 500 berkurang lah. Mungkin kalau pun toh itu diproduksi di tempat itu ada kandang sapinya, kemudian diproses itu, tinggal kita transportnya itu dari kompos ke atau tempat kandang ke sawah. Itu aja, itu tugasnya petani. Itu sebenarnya potensinya cukup luar biasa ya, tersedia maksud saya. Sangat tersedia. Setiap ada istilahnya ya teman-teman Pemkakas dan KTNA dan LPBNU itu, janganlah apa itu bertani sebelum beternak. Bingung toh. Jangan bertani sebelum beternak. Jadi petani itu harus punya ternak. Atau kalaupun toh nggak punya ternak, tetangga kiwa tengene itu kan punya sapi. Iya, dia nggak punya sawah. Kadang juga dia kalau yang punya sapi terus bingung buang di mana. Iya, itu kita manfaatkan. Yang kedua, itu biasanya limbahnya pertanian itu diminta oleh yang punya sapi. Arep gak diwehne kuwi yo ora menak, yo tanggane sing duwe sapi, arepe sebenarnya akan sisa limbah pertanian itu harus kembali ke tanah toh. Harus wajib itu. Itu kalau menjadi petani yang adil dan rahmatan lil alamin ya, rahmatan lil alamin ya itu. Itu kecuali yang kita ambil berasnya atau nasinya ya, selebihnya itu bukan milik kita, miliknya tanah. Nah, karena itu dimanfaatkan oleh peternak, itu oke lah, nggak apa-apa. Tapi kontribusinya, kotorannya itu kita proses menjadi pupuk organik kembali ke tanah. Siro asare saka lemah, saiki wis bak jadi yang lemah. Nek kuburan besok bakal dibagekne saka lemah. Itu sebenarnya keseimbangan agroekosistem seperti itu loh yang betul. Kita harus kita jadi ajarkan. Yang peternak saja mestinya yang peternak saja juga harus menyadari bahwa ini makanan yang dimakan oleh hewan kita itu sumber dari sawah. Ya harus sadari harus dikembalikan ke sawah lah. Harus itu wajib malahan. Wajib. Karena untuk keseimbangan agroekosistem itu. Kalau enggak itu mesti ada salah satu yang pincang atau ya ada atau agroekosistem kalau satu terputus otomatis akan enggak imbang. Terus ini kaitannya dengan LPP di NU. Ini wilayah kerjanya, wilayah kerja gitu ya. Artinya wilayah ini lembaga pemberdayaan pertanian. Itu masuk juga peternak enggak, Pak? Iya. Peternakan, perikanan, kemudian pertanian. Pertanian ada hortikultura, ada tanaman pangan, tanaman hias, kemudian ada tanaman yang apa itu? Budidaya pun juga seperti itu, peternakan enggak cuma kambing, tapi apa itu lembu atau sapi, terwelu, termasuk yang budidaya ya? Iya budidaya, bahkan kita budidaya mikroorganisme yang bermanfaat, yang namanya entomopatogen itu kita budidayakan agar supaya itu membantu keseimbangan alam tadi. Jadi peternakan itu tidak hanya yang katon didelok moto, tapi yo sing ora katon didelok moto dilihat oleh manusia kita budidayakan. Itu juga makhluknya Allah yang terus kita Jadi dalam hal ini LPP tidak hanya sekedar wilayahnya tidak sekedar dulur-dulur petani saja, tapi juga peternak, juga peternak satunya Pak perikanan juga. Kita punya ahli perikanan punya kita. Perikanan kan juga tidak harus orang pantai ya. Oh, perikanan darat. Katanya lebih baik makan ikan daripada makan daging. Seperti itu bro, promosinya. Iya.
Jadi artinya ketiga-tiganya ini di LPP juga terbina, sudah mulai ada ini Iya. secara ini ya Pak. Kita menyediakan ahlinya. Oh, gitu. Di Nganjuk itu nggak kekurangan ahli sebenarnya, di peternakan, perikanan, semuanya itu banyak yang inovasi-inovasi baru yang ada di Untuk bidang secara struktural dari PC ini ke MBC atau sampai ke desa melewat jalur ada kepengurusan sendiri atau mungkin lewat MBC NU atau ranting NU begitu? Atau ada kepengurusan sendiri? Kalau yang ke MBC itu baru berapa ya yang punya LPPNU 5 atau berapa ya? Semoga 5 lebih, saya nggak begitu Iya, hafal iya. kalau nggak melihat catatan. Kemudian yang ada di Poktan, kelompok tani itu ya banyak yang petani itu, baik yang tergabung sama LPPNU atau enggak, yang penting itu dia kelompok tani NU. Oh, gitu. Dan gini Pak Subhan, kami pun juga kolaborasi dengan Dinas Pertanian. Iya. Setiap kolaborasi dengan PPL dan Dinas Pertanian agar supaya kalau pun ada penyuluhan di sana kita juga ngikuti, kita dijadikan narasumber. Alhamdulillah kalau dijadikan narasumber seperti itu kan kita bisa menyampaikan sesuatu kepada petani, atau sistem pembelajaran lah, kita edukasi terhadap petani. Itu baru-baru saja ini kita juga keliling di wilayah utara, ada Jatikalen, Lengkong, kemudian di Ngundang, kemudian di Yang Luyu. disebut dengan apa? Ngaji apa namanya? Ngaji tani. Ngaji tani Ya. itu. Oh. Kalau yang mengundang kami yang dari LPPNU itu namanya ngaji tani. Walaupun di dinas itu ada program gini, kalau mengundang saya baru pakai baju NU. Kadang kalau juga melibatkan dengan P4S, ayo kita bareng-bareng kroyok pada petani itu. Karena pada prinsipnya mereka semua ini ya warga kita ya. Iya. Nggak bisa dibedakan lah. Terus tadi ada sedikit ini kaitannya dengan petani milenial atau generasi milenial. Ini bagaimana pertanian menjadi menarik bagi mereka, Pak? Khusus untuk petani milenial yang tidak jijik dengan endut, ya kita endutkan. Tapi kalau itu kita juga tawarkan seperti adanya greenhouse, pengairan dengan sistem pengairan tetes, sistem pengairan hidroponik dan sebagainya, kita sudah ada di, kalau tempat-tempatnya itu di wisata Tani Bedet itu sudah smart farming, pertanian yang modern, semuanya pakai aplikasi, itu sudah. Nah, monggo nanti teman-teman nadiin berkunjung ke sana, itu sudah ada greenhouse-nya yang kita setting dengan pengairan tetes dan hidroponik gitu. Ya. Kita suguhkan itu. Final atau tujuan dari semua pertanian itu kan berharap bagaimana persiapan ketersediaan makan. Iya. Ketersediaan bahan makanan di daerah kita ini cukup, bahkan kalau bisa kita bisa menjual. Untuk sampai ke sana dengan langkah yang jenengan lakukan ini memungkinkan untuk produksi meningkat, Pak? Kalau masalah produksi ya itu katanya teman-teman petani itu bejane isor lambe. Kadang kalau kita genjot produksinya tinggi, ternyata hama tikus datang seperti sekarang ini. Itulah kan bejo-bejane itu. Kemudian ada yang di Solawati keliling, tikus selesai. Kan itu juga karena rezeki yang ngatur Tuhan. Intinya gini, kita itu agar supaya petani itu berdaya, tidak lagi dijadikan sebagai objek, tapi ya bisa sebagai subjek atau menentukan kebijakan. Tapi juga gitu, tidak imbangnya dengan kebijakan pemerintah, harga naik, kemudian harga pangan belum naik. itu kadang-kadang juga sudah naik, begitu sudah jadi gabah beras tidak naik. Ini jadi persoalan ya. Jadi persoalan dari persoalan itu kita masukkan kepada petani. Kalau seperti itu sarana produksinya itu harus murah yang ada di sekitar kita. Kemudian hasil panennya itu mau dihargai berapa, monggo. Yang penting kita orientasinya untung bukan buntung. Kalau penghasilan tinggi, genjot tinggi, wes otomatis. Karena kami juga kampanye petani itu mujahid pangan. Iya, mujahid pangan malah. Mujahid pangan, ini istilah baru. Jihad di bidang pangan ya, bukan kita menggebu-gebu itu enggak ya, kita di bidang pangan. Di bidang pangan. Okay. Bahkan ya zikir alam. Zikir alam, ya. Itu sebenarnya kalaupun
katanya Mbah almarhum Mbah Yai Imron, kalau pun toh ngunduh-ndok itu niyatono karo wiwirian zikir subhanallah wala ilaha illallah karo cukup indok. Ngarite ya ngono. Pernah aku dibejang oleh Mbah almarhum Mbah Yai Imron Avanti itu kelurahan itu. Ngarite ya ngono sampean ngiyati wiridan. Ngumpani tletong barang ku ya sampean anu walaupun nyanggone yang cicik kotor tapi niyatono karo setidaknya dalam hati dan memahami bahwa ini bagian dari ciptaan Allah kan begitu. Betul nggih. Kita menciptakan keseimbangan. Ya. Saya kira meskipun sekelumit nanti kalau belum ini ya kita lanjutkan di lain waktu Pak Saihu ya. Kita harus akhiri dulu. Mungkin sebelum kita akhiri ada pesan-pesan dulu kepada pemirsa, kepada para petani khususnya. Dan karena hampir semua petani NU menurut Pak Saihu. Mungkin ada pesan, silakan Pak Saihu. Pesannya singkat saja lah, seperti sebenarnya begini nih, ayolah kita generasi muda milenial yang punya ilmu, jadikanlah khairun nas anfa'ul linnas, baik-baik manusia petani itu bermanfaat bagi manusia petani yang lain. Itu aja lah. Terima kasih Pak Haji Ahmad Saihu, Ketua LPP di PCNU Kabupaten Nganjuk atas kehadirannya di Media Center pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa benar-benar bermanfaat keberadaan LPP bagi masyarakat, bagi warga Nahdliyin dan masyarakat secara umum. Mungkin akan kita sambung lagi di sisi-sisi segmen yang lain Pak Haji ya. Sehingga ini baru global saja, baru perdana pertemuan kita ini, semoga nanti akan kita sambung dengan materi-materi yang lain. Terima kasih, selamat bertugas kembali, selamat berkhidmah di PCNU, juga di dunia pertanian warga kita. Ya. Baik, terima kasih, dan terima kasih juga pemirsa sudah bersama kita dalam bincang ringan kita bersama dengan Ketua LPP PCNU Kabupaten Nganjuk, beliau Bapak Haji Ahmad Saihu yang saat ini baru saja berbincang-bincang bersama Rizal. Saya Abu Rizal bersama dengan Bapak Haji Ahmad Saihu harus undur diri sampai di sini. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.